Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Widayanti dengan NIM 9312201019 akan menyampaikan sedikit materi mengenai fraud atau kecurangan dalam perbankan syariah. Bank syariah hadir dengan alasan-alasan tertentu, yakni salah satunya untuk menerapkan prinsip Islam di bidang keuangan. Kinerja suatu lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan analisis internal maupun eksternal. Salah satunya yaitu dapat mengetahui apakah lembaga keuangan tersebut baik atau tidak, dapat melihat dengan menganalisis laporan keuangannya. Laporan keuangan punya peran yang penting bagi pemangku kepentingan, terutama bagi para investor yang akan investasikan dananya kepada suatu lembaga keuangan. Fraud atau kecurangan merupakan bentuk pernyataan dari pihak yang membuat laporan, entah itu disengaja maupun tidak, yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi, sehingga menyebabkan pihak lain dalam lingkup yang sama dapat dirugikan dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Fraud atau kecurangan dapat terjadi dikarenakan faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal berhubungan dengan organisasi atau lembaga keuangan di mana pelaku melakukan kecurangan, sedangkan faktor internal yaitu berasal dari dorongan dalam dirinya sendiri dari pelaku tersebut. Jenis-jenis kecurangan dalam suatu lembaga keuangan ada beberapa, yakni yang pertama, jenis ini meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta lembaga keuangan atau perusahaan ataupun pihak lainnya. Dua, meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu lembaga keuangan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, yakni dilakukan dengan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh untungan untuk dirinya sendiri maupun golongan. Yang ketiga, korupsi. Korupsi ini termasuk dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau kepentingan penyuapan penerimaan yang tidak sah atau legal dan pemerasan secara ekonomi. Perkembangan bisnis yang semakin kompleks dan terjadinya berbagai masalah kecurangan pada suatu lembaga mendorong para pelaku bisnis atau pihak-pihak yang berada pada lembaga keuangan untuk menghadirkan suatu mekanisme pengelolaan perusahaan atau lembaga yang baik dan mampu menjamin terlaksananya komitmen yang telah disepakati oleh seluruh pihak yang bersangkutan dalam menjalankan hubungan bisnis secara syariah. Namun, kendati demikian, kendala dalam menjalankan syariah Islam pasti ada kendala-kendala. Yakni yang pertama, sumber daya manusia. Maraknya bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Yang kedua, yakni ada inovasi perkembangan produk dan layanan yang kompetitif dan berbasis kebutuhan masyarakat yang sampai saat ini belum dilakukan oleh perbankan syariah. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Yang keempat, yakni ada belum terpenuhnya peralatan pemerintah di bidang perbankan syariah yang memadai. Walaupun pasca rilis berlangsungnya pembahasan undang-undang perbankan atau lembaga keuangan syariah yang trennya meningkatkan dari BI dan pemerintah, namun upaya merealisasikan undang-undang yang lebih komprehensif belum begitu memadai. Hal itu menjadi salah satu kendala dalam terhambatnya suatu perkembangan ekonomi syariah atau lembaga keuangan syariah di Indonesia. Demikian sedikit pembahasan dari saya. Jika ada salah maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.